Halo, selamat pagi, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregoris Putra Jansen. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat pokok pembangunan ilmu pertanian dan faktor-faktor pendukung pertanian. Syarat-syarat pokok pembangunan pertanian itu terdiri dari 5. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Yang kedua, pengembangan teknologi. 3, tersedianya faktor produksi. 4, adanya perangsang produksi bagi petani atau insentif. Dan yang terakhir, tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Yang pertama, pasaran untuk hasil-hasil pertanian. Diperlukan 3 hal untuk pasaran hasil-hasil pertanian, yaitu yang pertama, perlu adanya demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Yang kedua, sistem tata niaga atau marketing system. Yang ketiga, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Permintaan atau demand adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Agar usaha pertanian berlangsung secara sustainable, maka perlu adanya pertumbuhan permintaan pasar atau market demand yang kuat terhadap hasil-hasil pertanian di dalam negara itu sendiri. Yang kedua, sistem tata niaga atau marketing system. Sistem tata niaga perlu dikembangkan karena tidak banyak petani yang dapat menjual sendiri hasil pertaniannya di kota dan negara lain karena jumlah produksinya tidak cukup besar untuk dipasarkan sendiri ke kota. Itu sangat tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga atau perorangan yang menghubungi pembeli di pasar-pasar baik regional maupun internasional dengan beberapa fasilitas yang diperlukan. 3, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga yaitu yang pertama, kesadaran dan pengertian petani tentang pentingnya jasa-jasa yang diberikan pedagang, baik itu swasta, pemerintah, koperasi, dan bahwa tiap jasa memerlukan biaya yang wajar. Dan yang kedua, lancar tidaknya sistem tata niaga itu di masa lampau. Yang ketiga, derajat fluktuasi harga dari berbagai hasil pertanian dan kemungkinan untuk meramal harga-harga tersebut cukup jauh sebelumnya sehingga petani dapat dengan tepat menyusun rencana produksinya. Dan yang ke-B ini adalah teknologi yang senantiasa berubah. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Teknologi sering diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan keterampilan di bidang industri. Meningkatkan produksi pertanian adalah karena pemakaian teknologi dan metode dalam usaha tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung secara sustainable, maka teknologi yang diterapkan harus selalu berubah. Syarat yang ketiga itu tersedianya sarana produksi secara lokal. Agar teknologi yang dijamin dapat meningkatkan produksi dan dapat diterapkan oleh petani, maka pemerintah perlu mengupayakan semua sarana produksi tersedia secara lokal, baik dalam jenis dan jumlah, serta waktu sesuai kebutuhan petani. Kalau pada suatu daerah
petani telah diyakinkan akan kebaikan mutu suatu jenis bibit unggul atau oleh efektivitas penggunaan pupuk tertentu atau oleh mujarabnya obat pemberantas hama dan penyakit, maka bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan telah didemonstrasikan itu harus benar-benar tersedia secara lokal di dekat petani, di mana petani dapat membelinya. Syarat yang keempat, perangsang produksi bagi petani. Perangsang produksi bagi petani yang bersifat ekonomi yaitu: yang pertama, perbandingan harga yang menguntungkan; yang kedua, bagi hasil yang wajar; ketiga, tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya, termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan, serta rekreasi. Ada perangsang yang bersifat psikis, karena petani ingin dianggap penting dan disegani, serta diakui oleh yang lain. Pemerintah menyiapkan perangsang yang bersifat psikis, misalnya memberikan penghargaan dan insentif terhadap petani yang berprestasi atau petani teladan. Syarat yang kelima yaitu pengangkutan. Tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, maka pembangunan pertanian tidak dapat diadakan secara efektif. Pentingnya pengangkutan itu adalah: yang pertama, pertanian harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi matahari dan sumber daya lahan serta iklim yang ada bagi pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman. Yang kedua, menjadi perangsang menarik bagi petani. Ketiga, saprotan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Yang keempat, memudahkan petani mengakses saprotan dan informasi serta pasar. Faktor pelancar pertanian atau akselerator itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian. Yang kedua, tersedianya kredit produksi murah dan mudah dijangkau. Ketiga, kegotong royongan kelompok petani. 4. Perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Yang pertama itu pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan pertanian adalah sejenis pendidikan yang memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Pendidikan ditujukan untuk berbagai tingkat usia. 4 jenis pendidikan pertanian. Yang pertama itu pendidikan dasar dan lanjutan, bertujuan untuk menguasai pengetahuan yang mengunggah jiwanya mengenai dunia yang sudah ada di dalam dan di luar lingkungan desanya. Yang kedua, pendidikan pembangunan untuk petani, harus bersifat spesifik, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan petani, seperti bagaimana meningkatkan produksi atau keuntungan, yaitu selisih output dengan input. Bagaimana meningkatkan taraf kehidupan keluarga melalui usaha pertanian, dan bahan pelajaran haruslah merupakan cara kerja tertentu dan baru yang dijamin lebih menguntungkan. Yang ketiga, latihan bagi petugas teknik pertanian, in-service training atau para penyuluh. Peranan para penyuluh atau kontak tani bukan untuk menggurui, akan tetapi lebih ditekankan untuk menyadarkan petani tentang adanya teknologi alternatif yang lebih menguntungkan. Yang keempat, penyuluhan petani atau extension education untuk masyarakat kota, untuk menyadarkan masyarakat umum tentang pentingnya pembangunan pertanian sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik secara politis maupun individu, serta pengaruh profesi dan posisinya kepada masyarakat petani. Faktor yang kedua yaitu kredit produksi. Untuk meningkatkan produksinya, petani harus mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, pestisida, pupuk, dan alat mesin pertanian. Maka untuk memenuhi kekurangan modal petani, perlu diberikan kredit produksi kepada petani. Dengan adanya modal, maka pembangunan pertanian dapat dipercepat. Jenis kredit produksi yaitu: yang pertama, pemberian sarana
dan peralatan produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit terpimpin atau supervised credit. Cara ini merupakan pemberian kredit yang merupakan kombinasi kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Beberapa faktor dan masalah pemberi kredit. Yang pertama, biaya administrasi kredit dan penagihan kredit-kredit dalam jumlah kecil-kecil dan tersebar jauh, semakin besar biayanya. Yang kedua, jangka waktu peminjaman yang tepat dan mampu diberikan. Yang ketiga, cara pembayaran. Apakah dengan hasil panen atau dengan uang? Yang keempat, cara-cara dan kemampuan supervise dan pengawasan. Yang kelima, kemampuan memaksa pembayaran kredit dalam hal peminjaman, mempersulit pembayaran dan pelunasan. Terkait dalam hal ini, biaya untuk memaksa pembayaran. Faktor yang ketiga yaitu kerjasama kelompok petani atau gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan juga membantu mempercepat proses pembangunan. Berbagai corak kerja kelompok atau gotong royong yang dilakukan petani. Yang pertama, membangun fasilitas-fasilitas kebutuhan petani dan penduduk desa seperti pembangunan jalan, irigasi, drainase, bendungan, dan benteng-benteng penahan longsor dan banjir, dan lain-lain. Yang kedua, pemberantasan dan pencegahan hama-hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, membentuk koperasi formil yang diorganisir untuk melaksanakan tata niaga hasil pertanian, pengadaan sarana dan peralatan produksi, penyedia kredit usaha tani, dan lain-lain. Menggiatkan kerjasama kelompok. 4 macam tindakan pemerintah yang dapat menggiatkan kerjasama kelompok yang sesuai untuk petani, yaitu yang pertama, memberikan bantuan dalam pengorganisasian. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan atau peralatan khusus. Yang ketiga, memberi bantuan teknis dan pengelolaan organisasi petani. Yang keempat, bantuan keuangan. Faktor yang keempat yaitu perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Salah satu cara untuk memperoleh pertumbuhan produksi pertanian adalah melalui perluasan tanah atau lahan pertanian. Dalam rangka perluasan lahan pertanian, juga diperlukan perbaikan lahan pertanian. Tetapi, perbaikan lahan pertanian juga bertujuan untuk peningkatan produktivitas lahan dan pencegahan kerusakan lahan seperti erosi. Lahan-lahan pertanian yang telah diusahakan perlu ditingkatkan produktivitasnya untuk memperoleh pertumbuhan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu cara memperluas lahan pertanian adalah dengan membuka lahan baru untuk usaha tani. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama, membuka hutan yang tidak produktif. Yang kedua, memperluas jaringan irigasi sehingga tanah tidur dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, mengeringkan dasar danau atau daerah pasang surut sepanjang pantai. Dalam perluasan lahan pertanian, perlu sekali dipertimbangkan biaya investasi dan kelayakannya, karena biaya investasinya umumnya sangat besar. Dalam hal ini lokasi, waktu melaksanakan proyek, dan apa komoditi yang akan diusahakan menjadi faktor-faktor penentu kelayakan. Karena lahan terbatas di dunia ini, semakin lama, semua lahan semakin mahal dan harga hasil-hasil pertanian semakin mahal. Dengan demikian, ada lahan yang menjadi tidak layak untuk pertanian, tetapi ada lahan lain yang menjadi layak. Faktor yang kelima itu adalah perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan
mengenai tiap kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam pembangunan pertanian harus direncanakan dengan baik. Untuk itu harus dilakukan perencanaan nasional untuk mendapat masukan dan menjadi acuan dalam perencanaan daerah, baik itu perencanaan tingkat provinsi maupun kabupaten. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan nasional adalah yang pertama, perencanaan pembangunan pertanian hendaknya daerah demi daerah. Yang kedua, perencanaan harus lebih diarahkan pada peningkatan profit atau keuntungan daripada peningkatan produksi. Yang ketiga, mutu tiap kegiatan lebih penting daripada volume fisiknya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan tertentu harus dikoordinasikan secara lokal. Yang kelima, perencanaan disusun dengan mekanisme bottom up. Yang keenam, perencanaan on-farm dan industri hulur hilir hendaknya dipertimbangkan sekaligus. Yang ketujuh, perencanaan pembangunan pertanian harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dan bersifat multi-years. Beberapa hal penting di atas membentuk iklim yang serasi untuk pembangunan pertanian. Iklim ini kelak merangsang pertanian dengan prioritas pembangunan di sekitar pertanian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.